Sepasang cincin yang indah, wedding dress dan tuxedo dengan warna putih bersih yang terlihat sangat serasi, dan juga undangan pernikahan bertuliskan nama Kim Tae-hyung dan Jung Ye-eun. Hari pernikahan telah tiba, menjadi satu langkah yang tak pernah Ye-eun bayangkan sebelumnya. Berdiri di altar, berdampingan dengan Kim Tae-hyung. Setelah kejadian hari itu, Jennie memutuskan untuk terbang ke New Zealand, menenangkan dirinya di kediaman sang ibu. Hubungannya dengan Taehyung masih berlanjut meskipun saat ini lelaki itu telah menyandang status sebagai seorang suami dari Jung Ye-eun. Berada di kamar Taehyung setelah pulang dari acara resepsi, suasana berubah menjadi dingin lantaran mereka yang tak saling bicara. Sini, biar aku bantu lepaskan dasimu, ucap Ye-eun mencoba mencairkan suasana di antara mereka yang terasa sangat canggung. Aku bisa sendiri, balas Taehyung datar. Sejak kepulangan Jennie 2 hari yang lalu sebelum acara pernikahan diadakan, sifat lelaki itu terasa semakin dingin. Jung Ye-eun, kau tahu kan pernikahan ini tidak akan berakhir bahagia, ucap Taehyung. Kenapa tidak? Karena kita tidak saling mencintai. Bukan tidak, melainkan belum. Bukankah cinta bisa hadir karena terbiasa? Tanya Ye-eun diri. Kau mempercayai hal semacam itu? Taehyung balas bertanya. Taehyung segera menatap gadis itu lekak-lekak. Sejak kapan kau mulai merasakan dan menyadarinya? Aku rasa sejak pertama kali kita bertemu di rooftop, ini semua berjalan di luar kendaliku, jawab Ye-eun. Ada dasar apa kau mengakui perasaanmu sekarang? Apa karena kita sudah menikah? Kau mengharapkan kita berdua akan hidup bahagia. Hal itu hanya akan terjadi dalam mimpimu, ucap Taehyung. Tampaknya kau harus disadarkan jika posisimu di sini sudah persis seperti seorang perebut, lanjutnya. Meskipun bukan sebuah bentakan, namun efek dari ucapan Taehyung barusan rasa sakitnya tak main-main. Tarik kembali kata-katamu itu, aku bukan seorang perebut. Sangkal saja semuanya, tapi kenyataannya memang seperti itu kan. Kau membiarkan gadis malang itu jatuh terpuruk, menangisi pernikahannya yang telah gagal. Jangan mengharapkan apapun dariku, karena sekalipun ada bayi itu di antara kita, perasaanku padamu tak akan pernah berubah, ucap Taehyung menutup rapat pintu harapan bagi Ye-eun. Bahkan sebelum pintu itu sempat terbuka. Setelah bayi itu lahir, aku akan menceraikanmu. Lakukan saja sesukamu, balas Ye-eun dengan bibir bergetar menahan tangis. Tapi saat itu tiba, aku akan membawa anak ini pergi bersamaku. Silakan, karena sejak awal dia adalah milikmu, jadi ambil saja, balas Taehyung. Kalau aku akan merawat bayi kami sendiri, anakku yang terakhir dari Jennie. Bukan hanya Ye-eun, melainkan calon bayinya juga sudah dibuang di sini, bahkan sebelum dia lahir. Harga diri seorang lelaki dipegang dari ucapannya. Aku harap kau tidak akan pernah merasakan sebuah penyesalan karena sudah mengatakan hal ini. Penolakanmu atas diriku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengakuanmu yang tidak mengharapkan dari dagingmu sendiri. Taehyung tampak tidak peduli meskipun air mata Ye-eun sudah jatuh mengalir. Sisa waktu 6 bulan ini mari kita hidup dengan cara masing-masing hingga waktu perceraian tiba, ucap Ye-eun. Perasaan kecewa sudah terlanjur menguasai. Ia ditegaskan untuk berhenti mencintai, bahkan sebelum dia berjuang. Ye-eun tidak pernah menyangka jika mencintai seseorang bisa sesakit ini. Di mana letak kesalahan Ye-eun jika perasaan ini muncul secara tiba-tiba tanpa diundang? Jika bisa memilih, Ye-eun juga tak mau perasaannya jatuh pada sosok lelaki tak punya hati macam Kim Tae-hyung. Sekalipun kita sudah menikah, kau tidak punya hak untuk melarangku bertemu dengan Jennie, karena sampai detik ini hubungan kami belum berakhir. Terserah, balas Ye-eun singkat. Sudah aku ingatkan padamu sebelumnya, sikap nekatmu ini hanya akan melukai dirimu sendiri, ucap Taehyung sebelum ia pergi keluar dari kamar. Pagi hari ketika Taehyung bangun, dia tidak bisa menemukan Ye-eun dimanapun. Dia segera turun ke bawah setelah membersihkan diri. Ibunya baru saja menghubungi dia, katanya ada urusan keluarga yang harus diselesaikan. Ucap ayah memberitahu keberadaan Ye-eun sebelum Taehyung sempat bertanya. Nanti kau jemput dia ya setelah urusannya selesai. Ryoma, Taehyungi, apa kalian tidak ada rencana pergi bulan madu? Kalau ada tinggal katakan saja mau pergi kemana, biar apa yang urus semuanya, ucap Jiyoung. Belum kepikiran apa, lagi pula kita berdua masih terlalu canggung, balas Taehyung jujur.
Apa tahu kalian masih berusaha untuk beradaptasi satu sama lain, tapi berusaha untuk selalu memperlakukan istrimu dengan baik. Cio memberikan nasihat. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mengerti dengan kesulitan yang Yan alami. Di pagi hari saat rasa mual itu menyerang hingga membuat mood Yan berubah menjadi buruk. Di saat seperti itu, Yan berharap Taehyung akan memberikan sedikit perhatian. Namun nyatanya lelaki itu justru menegaskan jika Yan tak akan pernah mendapatkan apapun yang diinginkan darinya. Memang salah jika sudah menaruh harapan pada sesama manusia, karena yang akan didapat hanyalah rasa sakit. Apartemenmu berikan saja pada Uma, sementara mobilnya akan digunakan Songhwa untuk kuliah. Maksud Uma apa? Tanya Yan tak mengerti. Tiba-tiba saja Hana memintanya untuk bertemu di apartemen, padahal hari masih sangat pagi. Kau kan sudah jadi istri orang kaya sekarang. Kau sudah tidak membutuhkan tempat tinggal dan kendaraan lagi karena semuanya sudah tersedia di sana. Jawab Hana dengan entengnya. Sekalian kartu debitmu berikan juga pada Uma. Gaji bulananmu di perusahaan tidak ada apa-apanya kan jika dibandingkan dengan uang bulanan yang akan Taehyung berikan. Apartemen dan mobil ini adalah hasil dari kerja kerasku. Lagi pula Uma sudah ada tempat tinggal di sana. Rencananya akan Uma sewakan saja akan menghasilkan. Sudah ada orang yang akan menempatinya 2 minggu yang akan datang. Jelas Hana. Batalkan saja, Uma akan tetap tinggal di sana. Ucap Yan tidak setuju. Kau ini kenapa? Keberadaan Oma di sini kan juga untuk membantumu. Kau saat ini tengah hamil, jadi Oma terus dilanda rasa khawatir jika kau akan kesulitan. Teman sekali, padahal biasanya mau Hana jungkir balik pun Hana tak akan peduli. Jangan sampai bayi itu kenapa-napa, pokoknya kau harus menjaganya dengan sangat baik. Aku baik-baik saja Uma, balas Yan paham dengan maksud Hana yang khawatir pada calon keturunan Kim yang kelak akan menjadi seorang pewaris. Hana hanya tidak tahu saja jika setelah melahirkan nanti, bayi ini hanya akan menjadi milik Yan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Taehyung lagi, apalagi warisannya. Jangan bicara seperti itu, Uma sudah pernah hamil bahkan 2 kali, jadi Uma tahu bagaimana sulitnya wanita saat mengandung. Kapan kau akan pulang? Uma memintaku untuk menjemputmu. Di tengah-tengah obrolan Yan dan Hana, pesan dari Taehyung tiba-tiba saja masuk. Yan segera membalas, mengatakan jika dia akan pulang sekarang. Kalau tidak ada hal yang perlu Oma bicarakan lagi, aku akan pergi. Ucap Yan pamit undur diri. Kau boleh pergi tapi tinggalkan mobilnya di sini. Uma akan meminta Songhwa untuk mengambilnya besok. Siapa yang bilang mobilnya boleh diambil? Tanya Yan dengan ekspresi kesal. Seorang anak laki-laki harusnya dibiarkan saja belajar mandiri, bukan malah selalu diberi. Apa maksudmu berkata seperti itu? Hana balas bertanya. Dulu aku bahkan kuliah sembari bekerja. Komentar Yan. Adikmu saat ini sedang kuliah kedokteran. Kau mengeluarkan uang untuknya juga tak akan sia-sia, karena Songhwa adalah calon seorang dokter handal. Dia akan sukses dalam beberapa tahun ke depan. Jika kau tidak ikhlas, katakan saja Yena. Biar ibumu yang sudah renta ini yang akan bekerja untuk membiayainya. Kedua mata Hana sudah berkaca-kaca. Lagi pula orang yang sedang hamil mana boleh berkendara sendirian. Setidaknya pinjamkan saja mobilnya pada Songhwa hingga kau melahirkan nanti. Istilah barang yang sudah dipinjam tidak dapat dikembalikan sudah melekat dalam diri Hana. Jadi Yen tak mau ambil resiko. Tidak mau, aku masih butuh mobilnya untuk kemana-mana. Balas Yen yang kemudian keluar dari apartemen. Dia tidak ingin bicara lagi dengan Hana karena wanita tidak akan mau berhenti hingga tujuannya tercapai. Saat sudah sampai di bawah, Yan melihat sosok yang tak asing sedang berdiri tak jauh di sana. Kau keluar lebih cepat dari perkiraan kuno Najung, ucapnya sembari tersenyum. Kenapa kau bisa dari sini, Usehun? Tanya Yan heran. Aku tidak menjemputmu, kebetulan aku sedang ada dekat sini saat yang memintaku untuk melakukannya. Jawab Sehun. Lalu di mana dia sekarang? Coba tebak, kemana perginya si budak cinta itu? Sehun sudah membuka pintu mobilnya. Ayo masuk dulu, kita mengobrol sambil jalan saja.
Sejak kemarin aku terus kepikiran tentang dirimu. Apa Taehyung memperlakukanmu dengan baik, Nona Jung? Tanya Sehun tanpa mengurangi konsentrasinya dalam mengemudi. Apa maksud dari pertanyaanmu itu? Tanya Yeon dengan raut datar. Apakah terlalu ketara? Mengapa Yeon merasa ini sangat transparan hingga orang lain di luar sana bisa melihat dengan jelas mengenai hubungan antara Taehyung dan Yeon yang bisa dibilang sama sekali tak baik? Aku khawatir Taehyung bertindak semaunya padamu. Kau kan tengah mengandung anaknya, seharusnya dia memperlakukanmu dengan baik. Sebagai sahabatnya sebenarnya aku ini merasa malu sekali, ucap Taehyung. Tidak perlu merasa malu ataupun sungkan. Lagi pula aku tidak punya hak untuk mencampur urusan rumah tangga orang lain. Urus saja urusanmu sendiri, balas Yeon. Jika kau butuh bantuan atau ingin menanyakan sesuatu tentang Taehyung, hubungi saja aku. Aku mengenal sosok suamimu dengan baik dari luar maupun dalam. Saya sudah menyerahkan kartu namanya di sana. Aku tidak tertarik. Ian sudah buang muka. Hari ini moodnya memang sedang tidak baik. Ditambah dengan kehadiran Sehun yang menurut Ian kepribadiannya tak jelas. Nona Jung, kau tidak ingin menghentikan suamimu sebelum semuanya terlambat. Aku tahu alamat apartemen Jenny. Kita bisa pergi ke sana. Bagaimana? Apa kau sudah gila? Sentak Ian agak kesal. Namun Rod Sehun tetap terlihat tenang. Sama sekali tidak terusik dengan amarah di situ. Padahal kemarin malam Taehyung sudah menegaskan dia tak akan putus dari Jenny, tapi tetap saja rasa cemburu ini muncul dengan kurang ajarnya. Turunkan aku di sini, aku akan pulang dengan naik taksi saja. Sebelumnya kita tidak saling kenal, kedepannya mari bersikap seperti itu juga, ucap YN. Tawa Jenny dan Taehyung saling beradu, keduanya keluar dari kamar mandi hanya dengan menggunakan selembar handuk tipis di masing-masing tubuh mereka. Aku akan bantu keringkan rambutmu, ucap Taehyung membawa gadis itu duduk di depan meja rias. Ganti bajumu terlebih dahulu, nanti kau bisa masuk angin, balas Jenny. Tidak apa-apa, aku justru khawatir kau yang akan masuk angin karena rambutmu terlalu lama basah. Taehyung sudah mengarahkan uap hangat hair dryer itu pada kepala Jenny, dengan lembut mengurai rambut basah dan panjang mantan tunangannya itu. Tanpa sengaja pandangan Taehyung tertuju pada perpotongan leher dan pundak Jenny yang terdapat bekas kemerahan akibat ulahnya. Aku akan membuatnya lagi, persis di tempat ini saat bekasnya sudah hampir menghilang, ucap Taehyung sembari mengusap lembut. Ini adalah tanda jika kau hanya milikku. Jenny tersenyum sembari menatap Taehyung. Kalau begitu kau harus datang setiap 2-3 hari sekali. Aku akan melakukannya. Taehyung kemudian bergerak meraih dagu gadis itu yang kemudian memanggut bibir Jenny di sana. Lidahnya menyapa bibir Jenny dengan begitu lembut, meminta Askes untuk masuk lebih dalam. Gadis itu menurut membuka mulutnya dan mulai bergerak mengalungkan lengannya di leher Taehyung. Mereka semakin intens saat Taehyung meminta Jenny untuk berdiri dari posisinya, masih diiringi dengan Taehyung membawa tubuh mantan tunangannya itu mendarat di atas ranjang. Napas Jenny terengah-engah, menatap saya pada Taehyung yang kini sudah berada di atasnya. Jenny menyambut bibir lelaki itu ketika Taehyung sudah tetap mendekat. Kedua tangan Jenny terulur melintang ke Taehyung.